Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Nambai ilmu tegani segoni. Sedikit banyak mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Sabda Nabi, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Nabi bersabda, jika datang kepadaku suatu hari, tetapi tidak ada tambahan ilmu, artinya tidak menambah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka di hari itu dari keluarnya matahari tidak ada keberkahan. Hidup kalau ingin berkah, hari-hari kita dalam sehari tidak boleh lepas dari ilmu. Makanya waktu jangan terlewatkan begitu saja. Kudu yasa'ih kelaban ilmu atau amal-amal yang bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan ulama-ulama dulu untuk mendapatkan ilmu, kaangkuy ngaule ilmu ulama-ulama lamba kini kan. Kadang berjalan menempuh ribuan kilo. Menempuh beberapa ribu kilo hanya ingin mendapatkan ilmu. Ada yang dalam perjalanan sebulan hanya ingin mengetahui satu hadis. Ingin memaham satu hadis, didengar bahwa hadis itu ada orang yang mendapatkan dari Nabi,
Akhirnya dia pergi menjumpai orang itu, sekalipun perjalanannya jauh, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Dari pentingnya ilmu. Imam Syafi'i dari Mekah, perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Baghdad, menjumpai murid-muridnya Imam Abu Hanifah untuk mempelajari ilmu. Kembali lagi bolak-balik. Mengingat ilmu itu yang menjadi kunci sukses kita dunia dan akhirat. Makanya sabda Nabi, "Idza ata alayya yaumun la azdadi" itu, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Artinya, datang satu hari tapi tidak bisa menambah ilmu sedikit pun, maka di hari itu orang itu hilang keberkahannya. Oh, elang berokan. Maka itu pentingnya ilmu. Alhamdulillah, kita selesai melaksanakan kewajiban. Selesai melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Setelah sholat subuh berjamaah diisi dengan kajian-kajian yang kebetulan Ki Furu gula nega tahun neng na baca ni sabak kitab nega. Baca ni sabak. Memang ada di sini. Oh, kebetulan nega bikur gula nyampai akhirnya pesan-pesan Imam Ghazali. Ini kitab Marokil Ubudiyah. Syarah, saya syarahin gadinto Syekh Nawawi, Banten. Saya syarahin kitab karangannya Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali berpesan dalam kitab ini. Kebetulan nih kan, boleh muka sedepan. Kebetulan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan setelah subuh. Mai temur ya. Nah. Daunnya beliau Imam Ghazali, wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan. Ay maksumatan ala arba'i wadha'ifa. Ay aurat. Seharusnya waktu-waktu kalian setelah sholat subuh, mangkian kan tepat nih kan, mau menetepak gitu. Saya pun Imam Ghazali, wal takun awqatuka ba'da sholati. Seharusnya waktu-waktu kalian setelah melakukan sholat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai keluarnya matahari, sampai matahari marina, muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Seharusnya dibagi menjadi 4 kegiatan. Jadi waktu kita setelah sholat subuh, montoro manfaat tabak tojela. Montoro bak toje manfaat harus dibagi menjadi 4. Artinya harus ada 4 kegiatan setelah kita sholat subuh. Jadi kemarin bajang subuh cok tedung jadi ya. Male odir manfaat. Ben boleh coba tedung kemarin bajang subuh je. Coba. Makanya dipesan oleh Imam Al-Ghazali, seharusnya setelah sholat subuh, waktu kita terbagi menjadi 4. Ada 4 kegiatan di situ. Yang pertama, wazifatin fid da'awat. Ada kegiatan diisi dengan doa-doa. Sudah kita laksanakan tadi setelah sholat subuh. Kita baca wirid, kita berdoa. Sudah kegiatan pertama sudah kita laksanakan. Sudah kita lakukan. Berdoa, seharusnya dalam doa di sini dikatakan faliyabda'ha bidzikrillah. Kama faliyabda'ha bidzikrillah kama marra dzikruhu.
Jadi dalam berdoa aturannya itu dimulai dengan zikir kepada Allah. Jangan langsung minta. Dalam kita berdoa meminta kepada Allah, jangan langsung meminta apa kebutuhan kita. Ya Allah, lancarkan rezeki, jangan langsung begitu. Dimulai dengan zikir-zikir dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad. Harus ada sholawat dulu. Setelah itu ditutup lagi dengan pembacaan sholawat lagi. Jadi ketika berdoa kita jangan langsung meminta apa yang kita butuhkan. Ya Allah, lancarkan rezeki. Jangan begitu, kita isi dengan zikir-zikir dulu. Falyabda'ha bizikrillah. Hendaknya dimulai dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Di sini ada riwayat Rasulullah kalau berdoa itu dimulai pembukaannya dimulai dengan mengatakan subhana rabbiyal aliyil a'la. Artinya diisi dengan zikir-zikir. Terus dimulai dengan pembacaan sholawat kepada Nabi. Sumas al-hajataka. Kemudian minta kepada Allah hajatmu. Setelah kita memulai dengan berzikir, alhamdulillah seperti doa-doa biasa itu, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan salawat baru setelah itu kita minta apa hajat kita kepada Allah. Insyaallah terkabul. Jadi kata Imam Ghazali, kegiatan yang harus kita lakukan setelah melakukan sholat subuh diisi dengan da'awat, doa-doa. Wazifatin, kegiatan yang kedua, fil azkar wat tasbihat, diisi dengan zikir-zikir dan pembacaan-pembacaan tasbih. Diisi dengan zikir-zikir dan pembacaan tasbih. Sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan tadi setelah kita sholat subuh, diisi dengan wiritan-wiritan. Seharusnya seperti itu. Setelah sholat subuh, jangan langsung pergi. Jangan langsung bubar. Cak ruga puru secara sambil demak aja lakukan lu. Oh kemana? Kita memulai aktivitas, hari kita keluar demak. Jadi setelah sholat subuh diisi dengan wiritan-wiritan seperti tadi. Berzikir, baca-baca tasbih. Dan diulangi fi subhatin. Kalau bisa pakai tasbih. Diulang-ulang apa yang kita baca. Wa wazifatin fi qiraatil Qur'an. Yang ketiga, diisi dengan kegiatan baca-baca Al-Quran. Intinya setelah sholat subuh, kita tidak boleh tidur. Mari nafajang subuh, taun le asarin. Mangkan ijadwal ibri. Nah jaban. Ibri jadwal Imam Al-Ghazali. Jadi kita tidak usah sibuk-sibuk sudah. Yang mau menjadwal, ibri jadwal sudah. Kegiatan pertama. Kemarin fajang subuh diisi dengan doa-doa. Berdoa kepada Allah, meminta hajat kita, meminta apa? Segala kebutuhan kita, minta kepada Allah. Apa yang kita butuhkan, kita mintanya kepada Allah. Jadi kita harus ada ketergantungan kepada Allah, jangan ada ketergantungan kepada sesama manusia.
Yang ketiga di sini wa wadhifatin fi qiraatil dzikri wad du'a. Idza kana bitadabbur. Jadi diisi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, tadabbur, kita bacanya ngenangen sambil baca beberapa ayat atau kita rutin membaca Al-Qur'an, ada target kita harus khatam 3 hari, tidak bisa seminggu, tidak bisa sebulan khatam, atau 3 bulan, atau terserah, yang penting bacaan-bacaan Al-Qur'an itu kita jadikan rutinan, kita jadikan wirid. Seharusnya begitu. Ya kalau bisa khatam 3 hari, tidak bisa seminggu, tidak bisa sebulan, tidak bisa, ya yang penting setiap hari tidak lepas dari bacaan-bacaan Al-Qur'an. Lebih-lebih kata Imam Al-Ghazali setelah sholat subuh, kelaban kegiatan-kegiatan baca Al-Qur'an. Wadhifatin, yang keempat, wa wadhifatin fit tafakkur. Ada kegiatan, ada waktu untuk berpikir. Atua lamareh, wirid lamareh, baca Quran mareh. Katanya Imam Ghazali, yang keempat, harus ada waktu berpikir. Mikir. Mikir apa? Mikir tusan apa? Memikirkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Diberi apaan saya kelaku. Harus disempatkan, ada waktu untuk memikirkan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Mikir, kulakukan tepan fresh. Pikiran ki. Tak campur apa mun kulak kudaya. Jadi mikir nyaman. BTBN, sambil kopi ya apa. Mikir lah. Urusan baca mikir lain aja. Mikir, saya pikir dosa-dosa kita. Menderin tuh saya, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kita harus selalu memikirkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita pikir. Keteledoran kita, kesembronoan kita, kadang kita kurang perhatian kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kadang suka meremehkan, kita harus memikir hal-hal seperti itu. Tujuannya agar kita hidup lebih baik selanjutnya. Nggak nikah maksudnya. Menurusan dosa, siapa sih tak dosa? Tapi sebesar apa dosa kita, asalkan kita mau bertaubat, insya Allah akan diterima taubat kita, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Dulu di zaman Rasul, ada sahabat, ada salah seorang mendatangi Rasulullah. Ada sahabat, ada salah satu orang yang datang ke Gusti Kanjeng Nabi. Dan dia lapor ke Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Gusti Kanjeng Nabi, abdina matur kawan jenengan, kulah maring ngelakoni dosa raja Kanjeng Nabi. Rasulullah tidak menanyakan apa dosamu. Oh, itu hebatnya Rasulullah. Kalau kita mun bedare ngalapor ngarwa kan penasaran. Apa dosa apa, Bang? Rasulullah tidak.
Justru yang ditanyakan oleh Rasulullah, dosamu lebih besar mana dosamu dengan langit? Lebih raja dimbatusan baan bi langit. Derma jawab naureng. Arajaan tusakula kanjeng Nabi. Lebih besar dosa saya daripada langit. Kalau dengan al-kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kalau dengan kursi lebih besar mana? Lebih besar dosaku, Nabi. Kalau dengan arash, lebih besar dosa saya. Tetiki rajaan tusagula kapi Gusti Kanjeng Nabi. Tapi Rasulullah tidak menanyakan apa yang dilakukan, dosa apa yang dikerjakan. Saya tanya lagi Gusti Kanjeng Nabi. Cuma Kanjeng Nabi pertanyaannya seperti itu, lebih raja dimbetusan baan bi langit. Lebih raja dimbetusan baan bi arash. Ternyata orang itu menjawab, lebih besar dosaku ya Rasulullah. Akhirnya pertanyaan yang terakhir dari Rasulullah, lebih besar mana dosamu dengan Allah? Maksudnya dengan pengampunan Allah. Lebih raja dimbetusan baan bi pengapuran Gusti Allah. Akhirnya orang itu menjawab, "Ki rajaan pengapuran Gusti Allah." Lah iya. Apa ki pangmasompaka? Islam itu mudah. Paham maksudnya? Islam itu gampang. Termasuk urusan maksiat yang terkait dengan hakullah. Mudah, cuma jangan kok kowe gampang tapi. Tapi Allah Maha Pengampun. Akhirnya dari mana? Mun baan ngakonen, intinya begitu. Bahwa dosamu masih lebih besar pengampunan Allah. Ya sudah. Kata Nabi, ayo kapan-kapan ikut berperang. Karena yang ditanyakan orang itu, apa yang bisa menghapus dosa yang ia lakukan. Ketika orang itu melakukan dosa besar kepada Nabi, dan bertanya kepada Nabi, kira-kira apa yang bisa menghapusnya. Kira-kira, kenapa Gusti Kanjeng Nabi saya bisa ngosot? Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi diajak untuk jihad. Ayo, berang. Dengan melakukan kebaikan, innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Kebaikan akan menghapus keburukan. Kebaikan yang kita lakukan, contoh seperti ini, duduk-duduk, mendengarkan ilmu, kumpul seperti ini, bisa menghapus dosa-dosa kita sebelumnya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Ada Nabi diajak untuk berperang, ayo jihad, ayo barang, bingkok, noro perang ban. Montero ikosot ketusan. Orang itu menjawab, ana ajibanun nas, ya Rasulullah. Seborang Gusti Kanjeng Nabi, kula takokan. Jadi mun surah perang ni kula tak bengah. Ya antara ikosot tabengki, lain na bahay. Mun perang kula tak bengah. Kula paling takot. Kula mengkeluar malam, mun tak yater bini-bini, tak benggal kula. Nah, boleh arang perang sini ke. Jadi teroy kosot tadu sana di Kanjeng Nabi beri cara. Karena dia melakukan dosa kepada Allah, dia maksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah. Sementara dalam Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu ketika ada orang melapor kepada Rasulullah
telah melakukan dosa kepada Allah, untuk menghapusnya Rasulullah mengajak dia berperang. Tapi jawabnya, udah takut, tak sanggup. Akhirnya bagus Kanjeng Nabi, ya pun tak sanggup berperang. Apa sah? Dia jawab, lewasaan geng bolan wajib. Tak gelaran gula Gusti Kanjeng Nabi. Tak gelaran. Lewasaan geng bolan wajib apa sah gini. Mana lain kan gula tak gelaran. Akhirnya daruk. Ya ban mun tak bisa pasah. Ya jaga perang lah tanda. Surah pasah lah tanda. Anu belah. Keangku isot ngosot tusan baan as-salah fi jawfil lail. Tengah malam. Di atas kol 12. Baan apa jang. Apa jang 2 rakaat. Akan tak gampang kan lagi. Tapi orang itu menjawab. Kula sobbu Kanjeng Nabi. Mun tak isya ke bini. Ya wal beto. Aja jawab ke. Sobbu keng bolan isya ke bini. Mak tu apa jang malam. Cak sobu kan, ampo tebebas, keng lani bini saja kai. Dari macam Kanjeng Nabi. Alaika, kenapa dia jaga perang? Anda takuan, suruh basah, tak bisa. Suruh solat, tengah malam, tak bisa. Akhirnya bagaimana? Kata Nabi, alaika bi kalimataini khafifataini 'alal lisan, thaqilataini fil mizan, habibataini ilar rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata Nabi, ya ban mendatak pada tak bisa, tapi jaga perang tak bisa, surah pasal tak bisa, bajang tak bisa, dah ya bela. Katakan 2 kalimat, ringan di lesan, berat di timbangan besok, 2 kalimat ini disenangi oleh Allah. Bacaannya subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Intinya, kita kula sareng panjenengan mun ki kenceng ngahrit wiritan. Mun ki bisa lisan kita berzikir kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah diampuni oleh Allah. Karena setiap kebaikan akan menghapus segala kejelekan yang pernah kita lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Toroen keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan, dan kebaikan itu akan menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Intinya, manusia gadinto tak luput dari urusan salah. Tapi ayo berusaha menjadi manusia yang lebih baik dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah hal seperti itu sedikit banyak bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Manusia tak luput dari salah. Siapa awe? Manusia siapapun itu tak luput dari urusan keliru. Tapi ayo, bahasanya begini, imbangin. Imbangin dengan melakukan hal-hal yang baik. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kebajikan-kebajikan. Dan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu hadis Nabi. Wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan akan menghapus keburukan. Oleh karena itu, insya Allah kegiatan yang kita lakukan pada pagi ini, insya Allah mudah-mudahan ini dapat menghapus dosa-dosa kita sebelumnya, insya Allah. Ini secara bagi
Kula sareng panjenengan ampun ngelaksanaki napas itu perintahna Imam Al-Ghazali. Jadi tinggal setelah ini kita kasih waktu untuk berpikir. Mikir kekeliruan apa, enggih. Mikir kesalahan apa. Jangan sampai kita merasa orang yang paling baik, paling cobaan manusia saja, Pak. Mon aromasah abaan, aromasah lebih bagus daripada orang lain. Jadi manusia paling coba aja, mon aromasah abaan paling bagus. Aja saya coba. Dan sebaliknya orang baik itu orang yang merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Orang yang searoma sahabat coba aja orang mapan dengar. Jadi link terbalik. Menaroma sahabat mapan berarti orang dia coba. Menaroma sahabat coba berarti orang dia mapan. Tadi ke waktu. Para jemaah sangat dan kehormatan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, waktu kita harus setelah sholat subuh kita jangan tidur. Jadi kemarin pajang subuh, kula sareng panjenengan jak sarin. Dibagi seperti tadi, diisi dengan doa-doa, dengan wiritan-wiritan, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, terus bertafakur, berpikir keteledoran kita, kesalahan kita, kemarin-kemarin, pikir. Iya, mikir melolo, minta sebuah orang boleh kan? Ya Gusti Allah mau kena pikir melolo. Dan kita, saya ingat dalam satu hadis Rasulullah, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Dalam setiap persendian kita, persendian kata apa gitu? Iya sore soan kan gitu. Setiap persendian kita alaihi sedekah, ada nilai sedekah. Artinya harus kutu bersedekah, dari maksud. Setiap persendian kita, kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Jadi setiap persendian kita di situ ada nilai sedekah atau harus kita sedekahkan. Kulla yaumin. Benar setiap hari. Tatlu'u fihi syamsu. Benar badan kita kutu sedekahin. Sedekah maksudnya begitu. Maksudnya sedekah. Maka sampai beda ulama ada bu, dengan kita melakukan sholat duha, artinya kebaikan, berarti kemulah bojong, kita akan gerak semua itu. Jadi marin metuare, are bakteki sekoni, pas bojong duha, badan kita akan bergerak semua itu. Oh, itu sudah dianggap cukup. Oh, berarti sudah melaksanakan apa kewajiban sedekah dalam setiap persendian kita. Tolang sore suane Pak, kudu sedekahin, ya maksudnya. Keangkui mensyukuri nikmat atau kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi dalam sabda Nabi, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Jadi sedekah gak itu tidak hanya tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan benih tahu sampai benih. Tak lo meloloh, jadi apa maksud lagi? Tak lo meloloh pese yang bisa disedekahkan. Sampai terusannya hadis itu ta'dilu baina sunaini sadaqah. Berbuat adil di antara dua orang yang berselisih, menjadi penengah. Saya berani. Menjadi penengah sedekah. Ta'dilu baina sunaini sedekah. Beda orang atau kar. Pakor. Bisambian. Sedekahnya. Jadi sedekah tak lo melolo pese melolo. Jadi mula tadi pese nyari orang atau kar dia lah. Pano pada mai. Sedekah. Jadi ta'dil baina sunaini sedekah. Nyombang ala tandi. Nyari orang geridu je lah. Pada amai bah. Sedekah. Tu'inur rajul. Fi dabbatihi. Bada orang tak bisa naik ke kendaraan lah. So kon lah lemes. Tapi suruh numpak sepeda motor. Kenal lebih sambian. Cung-cung lebih sambian.
Bang ke sedekah. Bedereng bini, mebareng bini. Orang laki, Pak. Tak bisa naik sepeda. Jung-jung bisa mbak. Yembon. Sedekah. Kan tak kudu bese. Tarfa'u lahu mata'ahu. Ngangkaki barang. Bang ke. Udah bembian ngenali orang ngangka barang tak kelar. Bimbian tolongi. Sedekah. Nilainya pahala sedekah. Jadi gampang. Dalam Islam nyari ganjaran jadi gampang sar. Bedereng ngangka apa tak kelar tolongi. Sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat-kalimat yang baik sedekah. Dari tadi pan berempan saya sedekah bi gula sareng panjenengan. Egi mulai dari kita melaksanakan sholat subuh, kita wiritan, dong sebarang bon. Nilainya sedekah. Angkan eman, mon marin pejang sebu tedung je eman. Eman cek eman. Ya tadi katanya Imam Ghazali harus dibagi menjadi 4. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah kula sareng panjenengan ajalan menuju tempat sholat. Keangku ya bajian. Dari rumah ke mushola ke dinto. Setiap langkah nilainya sedekah. Jadi luar biasa. Kunjuran melon. Jadi kun marin dan subuh. Persiapan sholat subuh berangkat ke kantor. Sedekah gapi. Bikulli khadwatin tamshiha ila shalah sedekah. Bahkan bukan hanya berjalan melangkah menuju sholat, menuju majelis-majelis ilmu, menuju tempat-tempat kebaikan, nilainya sedekah. Wa tumitul adza anit tariq sedekah. Muang bareng yang kiranya mengganggu orang yang lewat, beda weto, beda pako, beda apa, buang nih jalan, pemingkir. Nilainya sedekah. Sedekah. Artinya oleh kenceran, gampang, oleh kenceran dia. Dalam Islamnya gampang sarang. Ya tak menghitung kenceran mundarin. Keng monetong bitong, kan kali kan? Keng monetong bitong. Berempa moleküler. Kita membagi waktu sudah, diisi dengan wiritan sudah, tafakkur sudah, diisi dengan keilmuan sudah. Sudah. Apa? Sedia kenceran satos. Mereka ya kebaik itu sarasanan orang. Angku tos seket tusan kan ki kurang seket. Pasti ganti Nabi lah seket ya kan. Intinya apa? Intinya begini. Jangan sampai waktu-waktu kita itu terlewatkan tanpa kita berbuat baik. Paham maksudnya? Jadi jangan sampai bekto-bekto kula sarang panjenengan kadinto berlalu lebat tanpa kita melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai waktu kita lewat tanpa kita menambah ilmu. Mondelem sehari seperti sabda Nabi tadi, mondelem sehari baik tak bisa nambah ilmu, hidup tidak ada keberkahan. Lamun la odi ada tak barokah, ya reng sebarang akibat kadang sebarang. Ke badan kita, ke rezeki kita, kehidupan kita. Kalau sudah diangkat keberkahannya oleh Allah, habis.
Melaudi tak barokah padan se ada guna. Manggan dalam tiap hari jangan sampai waktu kita lewat tanpa kita menambah ilmu sekalipun sedikit. Cuma ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin para jemaah sangat badan kula hormatin, ulah terakhir ingin menyampaikan ada salah satu ulama Imam Al-Junaid mengatakan arba'un tarfa'ul abdah wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 perkara, beda 4 perkara, Pak. Katanya Imam Junaid, ada 4 perkara sebisa ngangkat derajat manusia. Beda 4 perkara sebisa ngangkat derajat manusia. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Sekalipun manusia itu orang dia ilmunya sedikit, amalnya pas-pasan. Tegakah ilmun segoni, amalnya pas-pasan. Segoni dia. Apa aja kadang ngalak wajib meloloh. Apa sah kun ngalak wajib meloloh. Artinya amalnya pas-pasan. Ilmunya sedikit. Tapi masih tidak menutup kemungkinan derajatnya akan diangkat oleh Allah. Katanya Imam Junaid. Arba'un. 4 perkara. Yang pertama al-hilmu. Ramah. Sabar. Tak ngosokan. Hilim, ramah, sabar. Tak ngosokan. Ilmu tak ada. Amal pas-pasan. Bagi yang enggak derajat lebih Gusti Allah. Padahal dalam Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang punya harapan derajatnya diangkat oleh Allah, orang yang beriman dan orang yang punya ilmu. Tapi dak rememun ilmu segoni, bagi yang enggak derajatnya. Beda dari Imam Junaid. Pak perkara sebisa ngangkat derajat orang seilmun pas-pasan. Ibadah pas-pasan. Yang pertama sabar. Dengan sabar, dengan ramah, kita akan diangkat derajat oleh Allah, sekalipun ilmu kita sedikit. Tak ngosokan. Banyak contoh gak ditawa, orang bodoh, tapi sabar. Kuna benda sabar. Derajat itu yang gak Gusti Allah. Benda sabar. Ada bisa makalah orang penter, yang ngosokan. Bisa makalah orang alim, yang jauh sekejap ngamuk. Jauh sekejap ngosok. Jauh sekejap napok. Bakalah orang bodoh, geng, sabar. Yang kedua, tawadhu. Nomor 2, tawadhu. Andep, tak sombong. Bodoh, geng andep. Wah, lebih hebat itu, tempong penter, geng sombong. Jadi tak bodoh, tapi orang yang andep. Bakal yang enggak derajat dari Gusti Allah. Nomor 3, as-sakha. Lampa. Ilmu tak buat ibadah. Ibadah pas-pasan. Bisa yang enggak derajat, Pak. Kor lampa. Arya salah ilmu tak ada kadang Pak. Ibadah pas-pasan. Bijeren boleh. Oh, tapi sekalipun bodoh orang di ilmu cerek. Bakalah si bodoh yang lampa. Mangga na bareng wireng bodoh yang lampa aja lebih bagus tempang bareng wireng penter yang cerek tak aja aja. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi lampa tak cerek. Nomor 4
sebisa ngangkat derajat kula sareng panjenengan sekalipun ilmu sedikit, ibadah pas-pasan. Yang nomor 4, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, akhlak ngadepi guru, akhlak ngadepi ring sepo, akhlak ngadepi si lebih tua, akhlak dari rumah ngadepi si lebih muda. Dan di situ dalam Islam ada aturan-aturan. Intinya menjandeng baturah pasopan setiap orang. Paham maksudnya? Pasopan. Orang sopan yang kak derajat lebih Gusti Allah. Ini kamu. Tekah wudhu. Tekah ibadahnya ya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan derajatnya masih diangkat oleh Allah. Dengan bermodalkan 4 tadi. Yang pertama, al-hilm, ramah, sabar. Yang kedua, tawadu. Yang ketiga, sakha, lampa tak jerek. Yang keempat, husnul khuluq. Insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan termoga pertemuan kita pada pagi ini dicatat tambahan amal ibadah oleh Allah. Dan moga-moga pertemuan teka aropa nggak makin gadinto mantermoga bisa nyelamat pagi tulis sarang panjenengan badan alam akhirat. Dan mantermoga ni kasih bisa ke bias sanggup. Tulis sarang panjenengan pagi mempun dapat ke ajal. Dan mantermoga iparingi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.